Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah join pada sore hari ini. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada para panitia yang sudah mempersiapkan webinar Kotkilat sesi ini. Perkenalkan, saya Nisa yang akan menjadi host webinar Kotkilat sesi ini. Baik, dalam webinar sesi kali ini yang berjudul Mengenal Domain dan Konfigurasi DNS Server. Webinar ini akan dijelaskan tentang cara kerja sistem domain name server, yaitu yang biasa disingkat DNS, TLD name server, dan akan juga dijelaskan bagaimana konfigurasi lainnya mengarahkan sebuah alamat IP website. Tentunya ini sangat bagus sekali dan sangat menarik untuk para peserta yang baru membangun sebuah website. Webinar ini juga akan memberikan informasi dan tips yang akan disampaikan oleh speaker handal dalam bidangnya, yaitu Mas Juan Krishna Pranata sebagai Technical Support Kotkilat. Baik, selanjutnya kita sapa aja langsung Mas Juan. Ya, halo Mbak. Halo Mas Juan. Halo. Oke Mas Juan, apa kabar Mas? Baik Mbak. Oke, terima kasih Mas Juan. Untuk selanjutnya Mas Juan bisa langsung memperkenalkan diri kepada para peserta Mas? Oh ya boleh. Baik semua, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Juan Krishna Pranata. Di Kotkilat saya bekerja sebagai Technical Support Engineer, yang mana biasanya saya di sini bekerja untuk menjawab jika ada pertanyaan atau masalah dari klien kami, itu bisa menghubungi kami sebagai Technical Support Engineer Kotkilat di info@kotkilat.com. Baik, terima kasih Mas Juan. Untuk selanjutnya, saya informasikan nanti setelah materi selesai akan ada sesi tanya jawab dan tentunya juga ada hadiah menarik senilai 500.000 untuk 5 orang pemenang berupa saldo OVO atau GoPay. Tentunya juga kita sudah tidak sabar lagi untuk menyimak dari webinar kali ini oleh speaker handal kita, Mas Juan. Mas Juan, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya baik, terima kasih Mbak Nisa. Izinkan saya buat share screen saya terlebih dahulu ya. Ya, selamat sore kembali buat kita semua. Baik, di sini saya akan membawakan sebuah materi webinar yang berjudul Mengenal Domain dan Konfigurasi DNS Server. Sebelum kita masuk ke inti dari materi webinar kita hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan Kotkilat terlebih dahulu. Nah, Kotkilat merupakan merek dagang dari PT Infinity System Indonesia yang mulai beroperasi pada tahun 2013, sudah sekitar 8 tahun, sebagai layanan cloud yang terjangkau untuk segmen pasar seperti startup maupun UMKM. Untuk harga yang ditawarkan dari layanan Kotkilat ini relatif murah. Kenapa? Emang karena udah banyak sekali startup maupun UMKM, bahkan pelajar yang menggunakan layanan kami. Apabila Anda tertarik dengan layanan yang kami sediakan, bisa langsung cek saja di website kami di www.kotkilat.com. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi domain yang pertama, yaitu mengenal domain. Sebelum kita mengenal domain, tentunya kita perlu mengetahui apa sih itu domain. Domain adalah suatu nama unik yang berfungsi untuk mengidentifikasi nama server komputer. Nah, di sini mungkin Anda sudah familiar dengan yang namanya google.com, kemudian facebook.com, twitter.com, bahkan kotkilat.com. Nah, keempat contoh nama ini merupakan contoh dari nama domain. Kemudian pada saat kita mengakses sebuah domain, sebenarnya yang kita akses itu ialah IP server dari sebuah website. IP ini berfungsi pada jaringan internet agar kita bisa mengakses sebuah website melalui perangkat apapun. Nah, perangkat yang dimaksud di sini itu contohnya seperti laptop atau komputer kita, bahkan smartphone kita masing-masing. Lalu, misalkan udah ada IP address untuk mengakses sebuah website, kenapa sih kita masih perlu yang namanya domain? Alasan utamanya, karena kita sebagai manusia ini lebih mudah untuk mengingat deretan huruf dibandingkan deretan angka. Deretan huruf di sini yang saya maksud sebagai
nama domain, dan untuk deretan angka tadi itu dimaksud sebagai IP address. Contoh simpelnya itu seperti kontak telepon pada handphone kita masing-masing. Ketika kita mendapatkan sebuah nomor baru atau nomor telepon baru, tentunya nantinya kita akan menyimpan nomor telepon tersebut dengan sebuah nama. Tentu hal tersebut kita lakukan supaya saat kita ingin menghubungi nomor telepon tersebut atau orang tersebut, kita bisa mencari nomor teleponnya dengan sebuah nama. Begitu juga dengan domain. Domain ini bertujuan agar kita bisa mengakses sebuah website atau sebuah IP address website dengan menggunakan sebuah nama, daripada kita harus mengingat IP dari server yang kita tuju. Selain itu juga, domain itu mempunyai fungsi lain, yaitu untuk menghemat penggunaan IP publik. Kenapa domain itu bisa menghemat penggunaan IP publik? Karena misalkan nggak ada IP publik, berarti satu website itu perlu diakses dengan satu IP publik, sedangkan IP publik itu terbatas. Jadi dengan adanya domain, pada satu server atau pada satu IP publik, itu bisa dibuat beberapa domain. Kemudian, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis dari domain. Untuk domain itu, akan saya informasikan ada 4 jenis. Yang pertama itu ada top level domain atau TLD. Domain yang termasuk TLD itu contohnya ada kayak .com, .net, kemudian ada .org, .edu, .co, dan lain sebagainya. Kemudian, ada lagi jenis domain yang kedua itu ada CCTLD atau Country Code Top Level Domain. Nah, untuk domain yang termasuk dengan CCTLD ini adalah domain-domain yang mencirikan suatu kode negara tertentu. Contohnya kayak .id, itu kode dari negara Indonesia atau domain dari Indonesia. Kemudian ada .my dari Malaysia, ada .uk itu dari Inggris, ada .us itu dari Amerika Serikat. Kemudian ada lagi yang ketiga, generic top level domain. Untuk domain yang termasuk dengan GTLD ini adalah domain-domain yang digunakan untuk suatu organisasi tertentu. Misalkan ada domain ekstensinya itu .edu, itu untuk bidang pendidikan. Kemudian ada .gov, itu untuk pemerintahan. Kemudian ada .mil, itu untuk militer. Yang terakhir ada .org untuk sebuah organisasi. Lalu yang ketiga, ada namanya jenis domain second level domain. Untuk second level domain ini adalah penamaan dari domainnya. Kan kalau tadi itu yang di atas top level domain itu ekstensinya. Kayak top level domain, CLD, dan GTLD itu adalah ekstensinya. Nah, kalau second level domain itu nama dari domainnya. Contohnya kayak cloudkilat.com, itu disebut sebagai second level domain. Kemudian ada google.com, itu juga disebut sebagai second level domain. Nah, untuk domain juga ada yang mengelolanya. Di antara itu ada 3. Yang pertama ada registry, kemudian ada registrar, lalu ada registrar. Nah, untuk registry sendiri, itu adalah organisasi yang bertugas untuk mengelola, lalu menerbitkan nama domain tingkat tinggi atau .tld. Di Indonesia sendiri, registrinya itu adalah Pandi. Kemudian ada registrar. Registrar ini adalah badan komersial yang menyediakan pendaftaran nama domain. Nah, di Indonesia sendiri itu sebenarnya ada banyak sekali registrar-registrar. Di sini saya contohkan satu, yaitu Kilat Domain sebagai registrar dari Cloud Kilat. Maksud saya sebagai registrar dari Cloud Kilat. Kemudian ada registran. Registran adalah kita yang membeli nama domain. Jika kita membeli nama domain atau melakukan registrasi untuk sebuah nama domain, berarti kita sudah bisa disebut sebagai seorang registran. Nah, mungkin Anda bingung bagaimana sih cara memilih nama domain. Di sini saya akan membagikan 4 tips bagaimana kita bisa memilih nama domain yang baik. Yang pertama, saya sarankan untuk menggunakan nama domain yang mudah diingat, dibaca, dan disebutkan. Contohnya seperti ini, ada domain yang tadi google.com, kemudian facebook.com, twitter.com, cloudkilat.com. 4 domain ini sangat mudah diingat, dibaca, dan disebutkan. Kenapa? Karena domainnya itu singkat-singkat. Jadi saya sarankan, apabila Anda ingin melakukan registrasi pada sebuah domain, atau membeli domain, saya sarankan untuk menggunakan domain yang tidak lebih dari 3-4 kata, atau 2-3 kata lah. Karena kalau udah kepanjangan gitu, biasanya kita akan lebih sulit mengingatnya. Bahkan untuk mengetikkannya juga susah gitu, karena kepanjangan. Nah, yang kedua, tips dari saya, bisa menggunakan nama brand jika Anda memiliki sebuah brand. Jadi, untuk yang kedua ini, bisa jadi salah satu cara buat kita juga untuk lebih mengenalkan brand kita dengan sebuah nama domain. Lalu yang ketiga, saya sarankan untuk menghindari penggunaan angka dan simbol pada nama domain. Nah, misalkan nanti nama domain ada angka atau simbol, misalkan kayak juanminkrishna.com gitu. Itu tuh simbolnya itu akan mengganggu, kayak kita lebih susah untuk menghafalnya. Ini juga poin yang ketiga itu,
mirip seperti poin yang pertama, masih berhubungan gitu. Nah, dengan misalkan adanya angka dan juga simbol pada domain kita itu akan lebih sulit diingat, dibaca, disebutkan, bahkan diketik pada saat ingin diakses. Kemudian saya sarankan untuk memilih ekstensi domain yang sesuai. Untuk ekstensi domain itu yang disebut sebagai top level domain tadi. Misalkan Anda ingin membuat website untuk website komersial Anda, itu bisa menggunakan .com atau .id. Kalau Anda ingin membuat website yang mencirikan Indonesia gitu, kalau misalkan Anda ingin membuat website perusahaan, Anda bisa menggunakan domain .co.id. Kalau untuk domain internasionalnya bisa menggunakan domain.co. Lalu apabila Anda ingin membuat website pribadi, Anda bisa menggunakan .web.id, ataupun kalau yang informasi gitu, yang informatif, bisa menggunakan .info. Namun untuk ini tuh cuma sebagai pertimbangan buat Anda aja, tips-tips dari saya. Untuk registrasi domain itu nggak ada kayak apa ya, kekhususan gitu harus kayak gimana. Cuman dengan adanya tips ini nantinya Anda bisa lebih membuat nama domain Anda lebih baik gitu daripada yang panjang-panjang kayak gitu. Selanjutnya, setelah kita mengenal domain, di sini saya akan membahas tentang DNS server terlebih dahulu sebelum nantinya kita masuk ke dalam konfigurasi DNS server. Nah, DNS server di sini merupakan sebuah aplikasi yang mampu menerjemahkan domain ke alamat IP ataupun sebaliknya. Nah, tadi kan kita udah bahas kalau yang namanya domain itu dia berfungsi atau bertujuan agar kita bisa mengakses sebuah website tanpa perlu mengetikkan IP address dari website yang kita tuju. Nah, di sini peran dari DNS server itu mengarahkan domain ke alamat IP dari ke alamat IP server tujuan tersebut atau ke alamat IP dari web servernya. Untuk DNS sendiri itu ada dua jenis. Yang pertama ada recursive DNS. Nah, recursive DNS di sini dia berfungsi sebagai resolver. Resolver di sini maksudnya yaitu yang menjembatani antara end user dengan autoritatif DNS-nya. Untuk autoritatif DNS sebagai jenis yang kedua, itu dia berfungsi untuk menyimpan atau dia itu berisikan informasi DNS record pada sebuah domain. Kalau tadi recursive DNS itu dia menjembatani antara end user dengan autoritatif supaya nantinya end user dapat mendapatkan IP dari domain tertentu pada autoritatif DNS dengan melalui recursive DNS. Nah, selanjutnya kita akan membahas cara kerja dari sebuah DNS server. Nah, cara kerja dari sebuah DNS server itu, oh ya, sebelumnya saya jelaskan terlebih dulu, pada cara kerja ini, kasusnya ada seorang end user yang ingin mengakses website nada.mid, yang mana website nada.mid ini berada pada server dengan IP 103.41.204.30. Nanti, untuk caranya user itu bisa mengakses sebuah website, nah itu cara yang pertama, end user itu akan mengetikkan domain nada.mid pada web browser mereka. Setelah mengetikkan website tadi nada.mid, mereka web browser ini akan mengirimkan query melalui internet untuk menemukan website dari nada.mid atau IP-nya. Nah, query yang dikirimkan itu berisi atau berupa berapa sih alamat IP dari domain nada.mid. Nah, kemudian query tersebut akan dikirimkan ke recursive resolver atau yang di sini atau yang di layar atau yang ada di presentasi itu disebut sebagai resolver ISP. Nah, nanti query tersebut dikirimkan ke resolver ISP dan resolver ISP akan menerima query tersebut dan akan mencari pada data lokalnya berapa sih IP dari nada.mid. Misalkan ternyata IP-nya ini tidak ditemukan pada data lokal si recursive resolver dari ISP, maka recursive resolver ini akan mencari data nada.mid ke root server dari DNS yang merupakan top hierarki dari DNS server. Nah, root server DNS ini sendiri berisikan database, bisa dibilang sebagai database dari TLD server. TLD server ini dia yang menyimpan informasi nantinya dari second level domainnya. Nah, di sini recursive resolver melakukan query untuk menanyakan berada di mana sih TLD server dari website nada.mid. Nantinya root server akan mengembalikan query-nya atau menjawab query-nya dengan mengarahkan recursive resolver ini ke TLD server dari nada.mid. Nantinya setelah diarahkan dari resolver ke TLD server, nanti resolver akan melakukan query lagi ke TLD server tadi dengan menanyakan IP dan juga name server, IP dari name server yang digunakan oleh nada.mid. Misalkan di sini DNS server dari nada.mid itu dikasih tahu nih sama si TLD server. Jadi NS1 name server yang digunakan oleh nada.mid itu NS1
dan NS2 nada.my ID. Dikasih tahu IP-nya berada di IP 103.41.205.28. Nah, dari sini resolver akan langsung menghubungi authoritative name server atau DNS servernya untuk mengetahui IP dari domain nada.my.id. Misalkan IP dari nada.my.id ini adalah 103.41.204.30. Nah, IP ini akan dikembalikan oleh recursive resolver ke web browser agar web browser dapat mengirimkan request ke alamat IP tersebut untuk mendapatkan konten dari website nada.my.id. Dan end user dapat mengakses website nada.my.id pada web browser mereka. Mungkin cara ini terlihat panjang dan rumit ya, tapi sebenarnya dalam prakteknya untuk proses mengakses domain ini sangat cepat, bahkan hanya membutuhkan waktu 1/10 detik aja. Setelah kita mengetahui contoh dari atau cara kerja dari DNS server tadi, di sini saya akan membagikan 2 contoh aplikasi DNS server yang open source dan paling banyak digunakan. Yang pertama itu ada Bind, yang kedua itu ada PowerDNS. Untuk Bind sendiri itu mempunyai kelebihan, yaitu paling banyak digunakan di dunia untuk sebagai DNS server. Kemudian dia itu stabil, kemudian untuk Bind server sendiri didukung oleh banyak sistem operasi, atau dia bisa digunakan di banyak sistem operasi. Kemudian ada yang namanya fitur komprehensif pada kelebihan Bind server. Fitur komprehensif ini maksudnya kalau Bind itu dia mencakup fitur-fitur basic yang dibutuhkan oleh sebuah DNS server. Contohnya kayak authoritative DNS, recursive DNS, kemudian dia mendukung IPv6, DNS security, dan masih banyak lagi. Lalu ada yang namanya PowerDNS. Nah, PowerDNS ini kelebihan yang pertama dia instant startup untuk memanage banyak domain. Kemudian dia juga bisa menggunakan multi-core processor. Yang ketiga, dia itu membutuhkan memori yang rendah. Yang terakhir, dia itu support dengan banyak jenis database server. Untuk PowerDNS ini, kenapa dia support dengan banyak database server? Karena dia menggunakan database server sebagai backend untuk DNS servernya. Nah, dari kedua aplikasi ini, yang akan kita praktekkan pada konfigurasi DNS server nantinya adalah Bind. Kenapa saya menggunakan Bind? Alasan saya itu sebenarnya alasan pribadi sih. Kalau Bind itu menurut saya lebih mudah dikonfigurasikan, dan juga saya lebih sering menggunakan Bind sebagai DNS server untuk domain saya. Nah, di sini juga saya akan bagikan sedikit tentang Bind DNS server. Nah, untuk Bind DNS server ini merupakan aplikasi yang paling populer dan paling banyak digunakan untuk DNS server. Bind juga itu pertama kali dibuat pada tahun 1980 di University of Berkeley. Bind ini untuk versi terbarunya adalah Bind 9. Sebenarnya ada Bind 10. Cuman ada karena suatu hal project itu, Bind 10 itu berganti nama. Jadi nanti juga yang akan kita konfigurasikan pada demo nanti itu menggunakan Bind 9. Nah, untuk konfigurasi utama dari DNS itu ada 3 sebenarnya pada Bind server. Yang pertama ada dmd.conf yang berisikan informasi terkait dengan lokasi dari zone yang akan kita buat atau lokasi dari file zone yang akan kita buat. Kemudian ada forward zone, salah satu file zone yang berisikan informasi terkait dengan record DNS yang memetakan domain ke sebuah IP address. Kemudian ada reverse zone. Reverse zone ini merupakan kebalikan dari forward zone, yang mana isinya itu berisikan informasi record domain atau record DNS yang memetakan IP ke sebuah domain. Nah, di sini juga ada contoh record domain yang paling banyak digunakan. Nah, yang pertama itu ada SOA record. SOA record itu berisikan informasi awal zona autoritatif dan untuk menentukan parameter global zona tertentu. Nah, kemudian ada TTL. TTL ini berfungsi untuk menentukan berapa lama record DNS perlu disimpan pada lokal cache DNS server itu masing-masing. Kemudian ada serial. Serial merupakan nomor seri pada sebuah file zona, yang dimana setiap ada perubahan serial ini, maka slave atau secondary name servernya akan melakukan update dari zona ke master DNS-nya. Lalu ada refresh. Refresh ini adalah waktu yang dibutuhkan oleh DNS untuk melakukan update record DNS pada DNS zone dari masternya. Kemudian ada retrieve. Retrieve adalah waktu yang digunakan oleh secondary DNS untuk melakukan pengecekan kembali jika pada saat waktu refresh tadi, master itu tidak melakukan respon apa-apa. Kemudian ada expire, adalah waktu yang digunakan oleh secondary DNS atau slave tadi untuk mempertahankan file zone-nya. Jika nanti pada saat zone refresh, master itu tidak melakukan respon apa-apa.
Nah, misalkan tadi waktu zone refresh-nya udah habis dan juga expire-nya udah habis, nanti file yang ada di file zone yang ada di slave atau di secondary name server-nya itu akan dihapus. Lalu ada yang add ini berfungsi untuk inisialisasi domain utama atau menunjukkan nama domain dari zone yang udah kita buat. Kemudian ada in itu untuk singkatan internet, lalu ada ptr. ptr di sini fungsinya untuk pemetaan alamat IP ke sebuah domain. Lalu ada record. Record ini yang berfungsi untuk mengarahkan sebuah domain ke sebuah alamat IP. Yang tadi kita udah bahas tentang domain diarahkan ke IP server sebuah website. Kemudian juga ada MX record. MX record ini merupakan email record, yang mana di sini berfungsi untuk mengarahkan pengiriman dan juga penerimaan email. Lalu ada TXT record. TXT record ini adalah sebuah record yang menyimpan informasi berupa teks pada sebuah domain. Yang terakhir, ada NS. NS di sini berfungsi untuk menentukan authoritative name server pada sebuah DNS zone. Nah, sebenarnya ini ada satu lagi yang paling banyak digunakan, yaitu CNAME, tapi saya lupa masukkan. Nah, CNAME ini berfungsi untuk mengarahkan sebuah hostname ke hostname yang lainnya. Kalau kita berbicara tentang record DNS pada domain, tentunya itu tidak akan jauh dengan penambahan record yang baru, atau kita melakukan perubahan record, penghapusan record, atau kita melakukan pergantian NS record pada domain kita. Nah, misalkan kita melakukan perubahan record ataupun perubahan NS record atau name server pada domain kita itu akan mengalami yang namanya propagasi DNS. Apa sih propagasi DNS itu? Jadi, propagasi DNS adalah waktu yang dibutuhkan oleh DNS server untuk melakukan update ke seluruh ISP. Nah, yang biasanya untuk update untuk propagasi sendiri itu membutuhkan waktu 2 kali 24 jam hingga semua record kita atau record DNS kita resolve ke seluruh ISP. Nah, untuk propagasi DNS ini juga bergantung dengan kecepatan dari resolver tiap-tiap ISP yang ada di dunia. Mungkin bagi kita yang membutuhkan perubahan atau penambahan recordnya cepat gitu resolve-nya, cepat resolve ke seluruh ISP, ini tuh akan mengganggu. Tapi emang hal propagasi DNS itu nggak bisa dihindari dalam proses penambahan atau perubahan DNS record. Jadi apabila dalam waktu 2 kali 24 jam record Anda itu belum resolve atau belum selesai propagasinya ke seluruh ISP, mungkin Anda bisa melakukan pengecekan kembali pada konfigurasi DNS Anda apabila terdapat kesalahan, atau Anda bisa menghubungi pihak penyedia hosting Anda seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke demo demo konfigurasi DNS server. Sebelumnya saya sarankan Anda untuk mengecek atau memfollow akun sosial media Cloud Kilat. Yang pertama ada di Twitter, di @cloudkilat.com, kemudian ada di Facebook kita di Cloud Kilat, kemudian ada YouTube, di Cloud Kilat juga, @cloudkilat juga, dan terakhir ada di Instagram, di @cloudkilat. Nah, pada demo kali ini, kita akan melakukan konfigurasi DNS server menggunakan aplikasi Bind 9, yang mana konfigurasinya akan kita lakukan pada layanan Kilat VM 2.0 yang disediakan oleh Cloud Kilat dengan sistem operasi CentOS 7. Di sini saya akan membagikan terminal saya terlebih dahulu. Oh iya, sebelumnya saya sudah melakukan update repository pada sistem operasi saya agar menghemat waktu juga. Nah, jadi yang perlu kita lakukan pertama adalah melakukan instalasi DNS servernya terlebih dahulu. Melakukan instalasi bind-nya terlebih dahulu dengan perintah yum install bind dengan bind utils. Oke, nah, ini aplikasi bind servernya udah terinstall. Kita bisa cek statusnya menggunakan perintah ctl status named kalau di CentOS tuh. Nah, di sini statusnya masih inaktif karena belum kita aktifkan. Oh iya, jadi sebelumnya di demo kali ini yang akan kita praktekkan adalah sama seperti cara kerja tadi. Jadi saya itu punya sebuah domain dengan nama nada.myid. Di sini sudah saya share screen-nya. Nah, saya sudah mempunyai nama domain nada.myid. Di sini sebelumnya saya sudah mengatur name servernya terlebih dahulu. Jadi saya buat name servernya ns1 nada.myid dan ns2 nada.myid, yang mana name server inilah yang akan kita konfigurasikan pada DNS server kita nantinya. Lalu saya juga sudah menambahkan private name server nada.myid ini pada portal Cloud Kilat saya.
Nah, di sini fungsinya saya melakukan registrasi name server nada.myid ini agar name server dari nada.myid tadi terdaftar pada TLD server yang sudah kita bahas sebelumnya di bagian cara kerja. Di sini sudah bisa terlihat name servernya itu sudah terdaftar dengan IP server yang akan kita konfigurasikan nanti. Hal ini juga saya lakukan untuk sedikit menghindari yang namanya propagasi DNS. Nah, untuk IP servernya itu berada di IP 103.168.30. Mohon maaf, salah IP. Nah, ini jadi nantinya website nada.myid itu akan kita arahkan ke maksud saya domain nada.myid akan kita arahkan ke website ke websitenya yang ada di IP 103.41.204.30. Nah, untuk caranya pertama kita akan melakukan konfigurasi DNS terlebih dahulu. Oke, tadi kita udah selesai install. Sekarang kita akan mengedit konfigurasi utama dari bind servernya yang ada di sebelum kita mengedit yang ada di /etc named di named.conf. Nah, ini sebelum kita edit kita perlu backup terlebih dahulu agar apabila terjadi hal yang tidak diinginkan kita bisa mengembalikan konfigurasinya. Kita buat menjadi file backup seperti ini aja. Oke, kalau udah di backup kita bisa langsung buka file konfigurasinya dan kita akan memberikan parameter atau direktif yang dibutuhkan untuk konfigurasi DNS servernya. Jadi, yang pertama, kita perlu menambahkan IP dari DNS server kita pada named.conf-nya. Untuk IP servernya bisa kita lihat juga menggunakan perintah IPA. Nah, IP-nya bisa kita copy aja kalau lupa. Oke, kita masukkan ke named.conf. Kita bisa kopikan IP-nya di sini dan jangan lupa berikan semikolon. Lalu kita juga harus mengganti allow query-nya biar bisa diakses oleh seluruh network di jaringan internet. Nah, karena kita hanya akan mengkonfigurasikan authoritative name server, jadi kita perlu mengatur DNS rekursifnya itu atau kita perlu menonaktifkan fitur rekursif pada bind 9 ini dengan perintah no. Kalau tadi kan ya sebelumnya dia itu aktif agar tidak terjadi yang namanya seperti flooding karena terlalu banyak permintaan request DNS. Nah, di sini kita akan membuat sebuah zona baru untuk nada.myid. Kita akan buat sini nada.myid. Kita buatkan in untuk internet tadi. Tipenya dibuat sebagai master. Lalu filenya kita buat namanya menjadi nada.db. Nah, untuk file ini sendiri, kenapa tidak dibuat absolute path-nya atau path-nya secara lengkap? Karena secara default itu bisa dilihat di atas. Nah, untuk direktorinya itu sudah diatur secara default di var/md. Jadi nanti file zone kita akan diletakkan di direktori /var/md ini. Oke, kita selesaikan terlebih dahulu konfigurasinya. Jangan publish semikolon. Dan terakhir kita tutup. Oke, kita save. Nah, untuk melakukan pengecekan konfigurasi named.conf ini, kita bisa menggunakan perintah named -conf enter. Kalau misalkan terdapat kesalahan pada konfigurasi named.conf tadi, di sini tuh akan dikasih tahu errornya ada di line berapa. Karena tidak ada terjadi error, berarti konfigurasi yang tadi kita sudah lakukan itu sudah sesuai. Selanjutnya, kita akan membuat file zone-nya di /var/named. named.nada, sesuai nama yang sudah kita buat tadi buat zone-nya, nada.db. Jadi yang pertama di sini saya akan membuat parameter TTL-nya terlebih dahulu. Kita bisa buat 3600 secara default. Lalu kita buat record soalnya. Soalnya di sini kita masukkan ns1.nada.my.id. Lalu di sini adalah adminnya di root @nada.
maksudnya di root.nada.my.id. Nah, selanjutnya kita akan membuat parameter serialnya. Kita akan buat serialnya sesuai tanggal kita melakukan konfigurasi. Nah, untuk tanggalnya bisa tanggal 14, kemudian bulan 7, tahun 2021 untuk serial pertama. Ini kita beri nama sebagai serial. Oke, yang kedua, kita akan setting untuk retrieve-nya. Untuk retrieve-nya itu kita beri waktu 3 jam aja, 3 hours. Ini tuh, ini untuk parameter dari serial, retrieve, kemudian refresh ataupun minimum dan TTL itu dalam satuan detik ya, satuan sekon. Nah, di sini kita buat retrieve. Kemudian kita akan buat retrieve-nya 15 menit aja dengan M. Ini refresh, harusnya terbalik. Ini retrieve. Kemudian expired kita beri waktu 1 minggu. Kita ini beli expire. Yang terakhir untuk minimum TTL. Minimum TTL-nya kita buat 1 hari. Ini minimum. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat NS record untuk autoritatif name server dari nada.my.id. Yang pertama, kita buat sini komentar bahwa ini adalah name server nada.my.id. Kita akan buat recordnya di add, kemudian ns-nya di sini recordnya sebagai ns. Kita buat ns1.nada.my.id. Kemudian kita buat 2 record. Sebenarnya kenapa di sini saya membuat 2 NS record, padahal saya hanya melakukan konfigurasi pada primary name servernya atau masternya aja, nggak ada setnya. Karena emang secara di RFC itu ada kayak minimal tuh harus 2 walaupun IP-nya sama gitu untuk NS record. Kita buat NS2-nya. Ini jangan lupa kasih titik. Lalu kita akan memberikan IP dari name server. IP name servernya. IP name servernya, misalkan NS1, kita perlu berikan record juga untuk name servernya di IP 103.1.205.28. Oke, terus kemudian untuk NS2-nya kita berikan IP yang sama. Record 103.1.205.28. Nah, selanjutnya kita akan memberikan record domain. Tadi kan kita ingin mengarahkan website nada.my.id ke web servernya. Nah, cara mengarahkannya kita perlu memberikan record pada domain. Kita berikan add untuk domain utama, diarahkan pada record dengan IP 103.41.4.30. Kemudian kita akan membuat subdomain www dengan record CNAME untuk mencoba record CNAME-nya. Yang mana record CNAME ini akan diarahkan ke domain utama. Kemudian kita akan membuat record email buat nanti MX record-nya. Misalkan kita arahkan ke IP dari DNS servernya aja. 28. Oke, sekarang kita buat MX record-nya. MX record-nya itu untuk domain utamanya diarahkan ke MX record. Ini kita setting priority-nya, priority-nya 10. Kemudian kita arahkan ke mail.nada.my.id. Nah, yang terakhir kita akan mencoba text record. Text record-nya kita akan arahkan ke domain utama, txt. Di sini kita akan membuat teks seperti ini adalah domain nada.my.id. Sebenarnya untuk text record ini penggunaannya bukan hanya sebagai teks seperti ini. Itu untuk text record biasanya digunakan sebagai untuk verifikasi SSL misalnya, atau bisa juga untuk verifikasi dari Google Site, kemudian bisa juga untuk
SPF record, DKIM record, bahkan Demerak record. Ini adalah contoh-contoh record yang akan kita buat. Kita akan coba save, dan kita akan cek apakah konfigurasi zone yang kita buat itu sudah sesuai atau belum. Itu bisa menggunakan perintah md min check zone. Kita masukkan zone-nya. ID arahkan ke file zone-nya. /var/md nada.tb. Nah, ini bisa dilihat sini serialnya udah sesuai yang kita buat tadi, dan sini ada tulisan oke, berarti konfigurasi zona yang dari nada.mid ini sudah sesuai. Jadi kita di sini bisa coba restart service bind kita untuk melakukan pengecekan apakah nanti record-record yang kita buat itu sudah resolve atau belum ke recordnya masing-masing. Dengan perintah system.ctl restart md. Kita akan cek statusnya setelah restart, apakah dia sudah running. Oke, statusnya sudah running. Sekarang kita akan coba mengecek recordnya apakah sudah resolve. Bisa menggunakan Dik, karena tadi kita udah menginstal BindUtils. Untuk Dik, aplikasi Dik ini udah langsung ada pada server kita. Kita bisa menggunakan Dik untuk mengecek dengan perintah di nada.myid plus short. Kita bisa cek kalau nada.myid itu sudah diarahkan ke IP 103.41.230. Lalu kita akan melakukan pengecekan untuk record subdomain www-nya. Kita berikan tipenya CNAME. Sudah mengarah ke domain utamanya, nada.myid. Lalu kita akan mengecek MX record-nya. Sebelumnya kan kita membuat record mail ya. Kita akan cek dulu record mail-nya apakah sudah resolve juga. Untuk di lokalnya itu sudah resolve. Kemudian record yang kita buat lagi tadi adalah txt record. Txt record pada nada.myid. Oke, kalau untuk di lokalnya, recordnya ini sudah resolve semua ya. Nah, untuk pengecekan DNS record ini juga bisa menggunakan tools-tools yang tersedia di internet. Izinkan saya membagikan layar saya kembali, web browser saya. Untuk pengecekan DNS record pada domain bisa menggunakan tools pada internet seperti dnschecker.org. Kita masukkan website kita, nada.myid. Nah, sepertinya sudah resolve semua. Oh, ada yang belum resolve, ada yang belum selesai propagasinya. Bisa dilihat sini ada yang satu yang belum resolve. Oke, kita cek record yang lain. Kita akan cek record CNAME-nya terlebih dahulu. Kita record dengan record CNAME. Untuk record CNAME-nya, sepertinya sudah resolve semua. Lalu kita cek lagi untuk MX record-nya. Menggunakan MX. Sudah resolve semua ke mail.nada.myid. Oh, ini ada yang belum, sepertinya masih proses. Oke, namun udah kebanyakan dari resolve ya. Ada satu yang belum. Selanjutnya kita akan cek txt record-nya. Txt record-nya juga sudah resolve di banyak ISP. Bisa dilihat dengan tampilan record-nya. Lalu, untuk melakukan pengecekan apakah record tadi apakah kita sudah bisa mengakses website nada.myid atau belum, kita langsung coba akses saja di nada.my.id. Kita bisa menggunakan inspect elemen untuk memastikan bahwa nantinya setelah kita akses website nada.myid dia itu mengarah ke IP server yang kita inginkan. Kita akses. Oke, sepertinya sudah berhasil. Dan ini juga bisa dicoba dari sisi teman-teman ya. Sisi penonton semua bisa melakukan pengecekan dengan login atau mengakses website nada.myid ini. Sini kita cek header-nya apakah sudah benar mengarah ke website nada.myid, ke IP yang kita IP web servernya di 103.41.230. Sebenarnya sudah berhasil mengarah ya. Nah, sekarang kita sudah berhasil mengarahkan domain nada.myid ke web servernya yang ada di IP 103.41.30. Nah, mungkin untuk konfigurasi DNS-nya cukup sekian dari saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyakan aja. Sekian. Baik, terima kasih Mas Juan atas penjelasannya begitu detail ya terkait domain, konfigurasi DNS, dan juga demo.
Baik, sudah ada beberapa penanya di kolom chat. Mungkin jika ada teman-teman yang ingin bertanya kembali, bisa langsung di-unmute atau di kolom chat juga ya. Baik, saya informasikan juga untuk para peserta yang sudah join, boleh dibantu untuk absen atau diisi daftar hadir di link tertera paling atas ya, untuk form feedback untuk evaluasi webinar kami. Selanjutnya, juga kita langsung jawab aja dari beberapa pertanyaan, Mas Juan. Ya, boleh, Mbak. Oke, baik. Saya coba ini dari Pak Tejo ya. Selamat sore, izin bertanya, apakah kita sebagai warga negara Indonesia bisa memiliki nama domain dengan menggunakan ccTLD dari negara lain? Kemudian, apakah kita bisa membeli nama domain langsung ke registry? Ya, terkait pertanyaan yang tadi, apakah kita bisa registrasikan domain dari ccTL di negara lain? Itu bisa. Namun, kayak di Indonesia sendiri, ada beberapa domain itu yang membutuhkan dokumen persyaratan. Nah, mungkin nanti apabila Anda ingin meregistrasikan nama domain dengan dari kode negara lain, mungkin bisa dilihat juga syarat-syarat untuk melakukan registrasi domain tersebut, apakah memerlukan paspor atau kebutuhan dokumen lain untuk registrasi domainnya. Jadi untuk registrasi domain dari negara lain itu bisa selama memang persyaratan dari untuk registrasi domainnya itu sudah sesuai. Kayak gitu sih, Mbak. Oh iya, satu lagi yang registry tadi ya. Apakah kita bisa membeli domain langsung dari registry? Dari apa yang saya tahu itu nggak bisa, karena untuk melakukan registry pada sebuah domain, dari kita sendiri sebagai registran perlu melakukan pembelian melalui reseller dari sebuah registrar ataupun dari registrarnya. Paling kayak gitu sih, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Mas Juan atas jawabannya. Mungkin untuk Pak Tejo, pertanyaannya sudah dijawab oleh Mas Juan. Jika kurang jelas ataupun ada pertanyaan lain, bisa di kolom chat juga. Dan mungkin saya informasikan untuk para peserta mungkin yang tadi tidak bisa join dari awal, kita infokan juga untuk webinar hari ini, sama seperti sebelumnya, sudah direcord oleh tim kami dan akan diupload di YouTube channel Cloud Kilat. Dan juga kami mohon untuk bantuannya untuk follow, like, comment, and subscribe sosial media Cloud Kilat yang tentunya akan ada konten-konten kreatif dari tim kami. Untuk selanjutnya juga saya informasikan untuk penanya terbaik nantinya ada hadiah atau giveaway berupa saldo OVO atau GoPay senilai 500.000 untuk 5 orang pemenang. Jadi untuk pertanyaan dari peserta semuanya mungkin bisa diajukan oleh Mas Juan ya. Oke, kita lanjut aja untuk pertanyaan selanjutnya. Oke, sebentar, ini dari Pak Slamet. Untuk pertanyaannya, apakah bisa transfer domain? Misal pindah dari domain lama ke domain baru. Lalu pertanyaan kedua, bagaimana regulasi di Indonesia kalau misalkan ada nama domain yang sama ataupun mirip? Terima kasih. Mohon jawabannya, Mas Juan. Oke, pertanyaan pertama kan apakah bisa transfer domain, misal pindah dari domain lama ke domain baru. Mungkin maksudnya Anda itu memiliki dua domain baru, terus pengen recordnya disamakan gitu ya. Nah, itu tuh sebenarnya nggak bisa. Kalau bisa, adapun transfer domain itu adalah perpindahan domain antar registrar. Jadi misalkan Anda mempunyai domain di registrar A, yang dipindahkan ke registrar B, nah itu bisa dilakukan. Kalau misalkan transfer domain kayak ganti nama domain dari domain lama ke domain baru itu nggak bisa dilakukan. Terus regulasi di Indonesia kalau misalkan ada domain yang sama atau mirip, kalau misalkan domain nama yang sama itu nggak mungkin ada. Adapun yang sama itu berbeda ekstensi. Kalau misalkan kita ingin mendaftarkan nama domain nada.myid ini kan udah ada yang punya nih saya, tapi Anda juga ingin meregistrasikan domain nada.myid dengan ekstensi yang sama persis. Nah, itu tidak bisa dilakukan. Jadi, saat Anda ingin melakukan registrasi domain, pastikan terlebih dahulu domain yang Anda ingin registrasi itu belum diregistrasi oleh orang lain. Untuk pengecekannya bisa menggunakan tools yang namanya Whois. Di internet juga ada kok tools Whois-nya. Jadi bisa cek dulu, kalau nanti Whois-nya not found, berarti domain tersebut bisa diregistrasikan oleh Bapak. Kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Juan atas jawabannya. Mungkin untuk Bapak, kalau mungkin nanti bisa mau konsultasi, bisa langsung ke Cloud Kilat ya Pak ya.
Oke, selanjutnya kita lanjutkan untuk penanya selanjutnya, yaitu dari Pak Fauzi. Apakah untuk satu IP address publik bisa dipakai untuk beberapa domain? Ya tentu bisa. Jadi seperti yang udah saya informasikan sebelumnya, pas bagian kenapa perlu domain. Jadi salah satu fungsi domain adalah untuk menghemat penggunaan IP publik. Nah, misalkan kita dalam satu IP publik kita atau dalam sebuah server kita ingin dibuat beberapa domain, misalkan 4. Nah, itu bisa dilakukan dengan menggunakan fungsi yang namanya fungsi dari web server dengan membuat virtual host untuk masing-masing domainnya. Misalkan Anda ingin dalam satu server Anda ingin terdiri dari subdomain www atau subdomain testing atau subdomain lagi blog atau info yang gitu-gitu bisa dilakukan dengan menggunakan web server. Anda harus melakukan konfigurasi terlebih dahulu web servernya agar yang disesuaikan dengan domain yang dituju kayak gitu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Mas Juan atas jawabannya. Kita lanjut lagi. Ada pertanyaan dari Pak Halim. Ada istilah DNS forwarder dan DNS sec. Boleh dijelaskan, Mas? Kalau untuk DNSSEC ini, yang saya tahu dia adalah salah satu fungsi DNS untuk keperluan keamanan, yang mana salah satu fungsinya itu untuk mencegah DNS spoofing. Lalu untuk DNS forward ini, saya belum mengetahui fungsinya karena saya juga belum mendalami soal DNS forwarding ini, tapi mungkin nanti akan saya cari terlebih dahulu tentang DNS forwarding-nya ya, Mas. Mohon maaf sekali untuk yang ini saya belum bisa jawab pasti untuk fungsi dari DNS forwarding. Cuma kalau dari namanya mungkin ini untuk memforward DNS servernya ke DNS server lain gitu, menurut saya mungkin. Tapi saya belum mengetahui pasti tentang DNS forwarding ini. Oke, terima kasih Mas Juan. Kita lanjut lagi, ada pertanyaan dari Pak Arif. Izin bertanya, saya pernah dengar namanya cluster DNS. Itu cara kerjanya seperti apa ya? Kalau cluster DNS ini, sepertinya itu adalah seperti grup dari name server ya. Jadi misalkan nanti ada DNS server, ini mungkin contohnya kayak itu sih, mirip kayak DNS master dengan DNS slave, yang mana nanti servernya ini berada di tempat yang berbeda. Nah, nanti apabila salah satu server mati, nah ini fungsinya si secondary slave ini ya, si slave tadi untuk melakukan backup ke masternya. Mungkin kalau cluster tuh kayak gitu sih, si fungsinya jadi untuk backup aja. Untuk backup, jadi apa misalkan masternya mati, dia masih ada backupnya di server kedua, atau bahkan kita memiliki beberapa backup untuk DNS servernya gitu. Itu bisa dilakukan pakai DNS master. Oke, terima kasih Mas Juan atas jawabannya. Mungkin untuk para peserta yang tadi pertanyaannya sudah dijawab ya, kalau mungkin ada pertanyaan lain atau kurang jelas, bisa tanya kembali. Kita lanjut lagi pertanyaannya. Wah, lumayan banyak ya Mas Juan ya. Oke, sebentar. Di sini dari Pak Hisar. Oke, untuk Pak Hisar pertanyaannya, untuk DNS server, apakah bisa DNS server dipakai untuk lokal saja? Contoh aplikasi tidak dan aktif directory yang hanya diakses lokal saja. Mohon Bisa. jawabannya. Sebenarnya maksudnya ini mungkin diaksesnya dari sisi menggunakan private ya, seperti koneksi private itu bisa dilakukan. Nantinya listannya tadi kan kita sempat coba saya share lagi screen saya. Nah, di sini pada bagian konfigurasi /etc md ini, itu kita bisa mengatur listennya. Ini kan saya listennya ke salah satu interface atau IP address saya yang public. Apabila Anda ingin mengaturnya pada lokal aja, itu bisa diaturnya pakai lokal saja, atau kalau misalnya Anda punya IP private, bisa dibuat sesuai IP private Anda, gitu di bagian sininya, di bagian listen on portnya, yang 53. Nah ini, kalau yang listen port yang V6 ini, apabila digunakan, kalau misalkan kita menggunakan IPv6, kalau misalkan kita nggak menggunakan IPv6, bisa di komen aja perintahnya, karena emang nggak pakai gitu kalau kita nggak punya IPv6. Terus nanti di bagian log query, ini juga nanti diatur sesuai IP private yang Mas punya gitu. Jadi biar bisa diaksesnya secara lokal doang kayak gitu sih. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya dan jawabannya dari Mas Juan. Selanjutnya kita jawab lagi dari pertanyaan Pak Bahtiar ya.
Permisi Pak, mau bertanya, untuk penggunaan MX Record yang untuk email, bisakah di MX Record mengarah ke dua server berbeda? Semisal MX1 untuk server A, untuk MX yang kedua mengarah ke MX-B. Jadi semisal akun a@nada.my.id di server Gmail b@nada.my.id ke server hosting. Mohon jawabannya. Oke, saya buatkan lagi layar saya. Kalau untuk yang pertanyaan itu, misalkan ada kita memiliki beberapa DNS server, maksud saya beberapa mail server. Maksud saya, misalkan kita punya dua mail server gitu, yang satu sebagai yang utama, yang satu sebagai backup. Nah, gimana caranya supaya kedua mail server ini bisa digunakan gitu. Nah, itu kita bisa menggunakan tadi MX record-nya, menambahkan di file konfigurasinya /etc named bukan /etc, di var named, kemudian kita buka file konfigurasinya. Nah, di sini kita bisa menambahkan record MX lain yang tentunya kita perlu mengatur priority-nya, karena untuk MX record itu perlu diatur priority, yang mana priority ini digunakan untuk pengiriman mail servernya. Misalkan untuk priority yang pertama, misalkan tadi ada berapa email? Ada dua ya, 2 MX. Misalkan di sini kita atur MX yang pertama kan udah jadi 10 priority-nya, yang kedua kita bisa buat 20, sorry. Misalkan mail 2, ada .my.id, lalu misalkan ada yang 3, MX mail 3.nada.my.id. Oke, kita coba cek lagi konfigurasinya menggunakan check zone. Oh, sorry, tiap melakukan perubahan DNS itu kita perlu mengganti serial. Tapi serial ini sebenarnya nggak akan digunakan kalau kita nggak memiliki secondary name server gitu, karena ini fungsinya untuk mengupdate secondary name servernya atau slash-nya. Kita restart. MD. Oke, sekarang kita coba di MX-nya. Nah, ini bisa, jadi ada beberapa MX record pada satu domain. Mungkin ini juga biasanya MX record ini yang ada banyak itu apabila kita berlangganan layanan dari Infinix Cloud, ada layanan Infinix Cloud namanya Office 365, dia akan menggunakan, ada beberapa MX record gitu yang disediakan untuk emailnya. Jadi kayak gitu, bisa dengan menambahkan MX record lain dengan priority yang berbeda, bisa kalau untuk yang tambahan MX record tadi. Baik, terima kasih Mas Juan atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Heru. Apa kelebihan dan kekurangan membuat DNS name server sendiri dibandingkan kita menggunakan Cloudflare atau Digital Ocean? Terima kasih. Oke, sebenarnya kalau misalkan yang dimaksud dengan Cloudflare sama DNS, sebenarnya ada dua untuk DNS itu. Ada yang pertama, yang zone tadi itu disebut sebagai DNS manajemen. Yang mana DNS manajemen yang tadi udah kita buat itu adalah DNS manajemen yang secara private atau yang disebut sebagai private name server. Kemudian ada lagi DNS manajemen seperti Cloudkilat. Cloudkilat juga nyediain untuk domainnya, ada domain internasional itu beda lagi, terus domain ID juga beda lagi gitu untuk name servernya. Nah, kalau yang dari Cloudflare DigitalOcean itu disebut sebagai DNS manajemen, apa yang sebutnya ya, kan kalau yang tadi itu private, kalau ini secara public gitulah, jadi bisa digunakan oleh siapa, bisa digunakan. Kalau yang di Cloudkilat tadi nggak bisa digunakan oleh siapa aja sih, tapi kalau misalkan Anda membeli domain dari Cloudkilat, Anda bisa menggunakan DNS manajemen dari Cloudkilat, daripada Anda harus susah-susah atau Anda harus melakukan konfigurasi DNS server yang mungkin Anda juga belum tentu bisa melakukan konfigurasi DNS server gitu. Tapi setelah webinar ini diharapkan Anda bisa melakukan konfigurasi DNS server. Jadi kalau yang tadi dari Cloudflare dan DigitalOcean itu mereka nyediain DNS manajemen agar kita tidak perlu susah-susah membuat DNS server kita sendiri. Lalu dari Cloudflare dan DigitalOcean juga, dari Cloudflare sih yang saya tahu itu memiliki beberapa kelebihan, kayak dia bisa masang SSL pada domain kita, terus ada fitur-fitur lain lah yang disediakan dari Cloudflare untuk domain kita. Jadi perbedaannya itu sih, tidak, yang pertama kalau yang private itu kita perlu setting sendiri,
Karena kalau untuk Cloudflare itu disebutnya DNS manajemennya itu ya luar, yang publik gitu, yang bisa digunakan oleh siapa aja. Oke, baik. Terima kasih Mas Juan atas jawabannya. Untuk selanjutnya, ini ada pertanyaan dari Pak Ardan Wibowo. Bagaimana mengamankan DNS server yang biasanya digunakan sebagai relay orang lain yang tidak kita inginkan? Oh, misalkan kita ingin ada sebuah koneksi yang tidak ingin kita tidak bisa, yang kita ingin permit gitu, atau yang tidak boleh mengakses ke DNS kita. Salah satunya kita perlu menonaktifkan yang tadi DNS sebagai rekursif. Kenapa kita perlu menonaktifkan DNS sebagai rekursif? Agar nantinya website DNS kita ini tidak banyak permintaan request. Karena tadi kan kalau sebagai resolver atau rekursif ini dia akan mencari terus gitu, melakukan request terus untuk mencari nama domain dan menyimpan cache. Nah, dengan begitu nantinya seperti yang pernah saya alami itu, DNS saya itu mengalami flooding gitu. Jadi untuk apabila Anda ingin mengaktifkan authoritative DNS, saya sarankan ininya dibuat no saja, tidak diaktifkan. Terus di sini ada low query. Jadi maksud Mas tadi misalkan ada sebuah network yang kita tidak inginkan mengakses website kita, sebenarnya nantinya kita bisa buat access list namanya, yang saya tahu. Jadi di access list itu kita masukkan IP apa aja, IP berapa aja, atau network mana aja yang bisa mengakses DNS server kita. Jadi nanti misalkan ada IP atau ada sebuah network yang tidak termasuk pada access list tersebut, dia akan bisa melakukan query ke DNS server kita. Mungkin kayak gitu sih. Oke, baik, sangat jelas sekali ya untuk jawabannya. Mungkin sebelum saya lanjutkan untuk ke pertanyaan berikutnya, saya mohon bantuannya untuk para peserta yang sudah join hari ini untuk mengisi form feedback yang linknya sudah di-share oleh tim kami di kolom chat. Mohon bantuannya untuk diisi sambil kita jawab semua pertanyaan dari para peserta. Baik, kita lanjutin lagi dari pertanyaan Pak Halim. Mas, saya sempat cek WhoIS, salah satu domain di sana muncul informasi data private si owner domain seperti alamat dan nomor telepon. Bagaimana cara hiding data tersebut? Nah, kalau misalkan data WhoIS yang muncul informasi terkait data registran atau data privasi dari registran atau owner domainnya, itu biasanya kejadian di domain internasional, contohnya kayak .com, .co, terus .org, .edu. Nah, itu biasanya dia munculin informasi dari registrannya. Nah, kalau untuk domain Indonesia, dia itu nggak akan tampil, karena emang dari sananya, mungkin dari pandingnya, dia tidak menampilkan data registrannya pada WhoIS. Nah, kalau misalnya untuk domain internasional, itu ada yang namanya fungsi ID protection. Di Cloudkilat juga ada kok fungsi ID protection. Nah, dengan ID protection ini, nantinya pada saat orang akan, apabila diaktifkan proteksi WhoIS, ID proteksinya, nantinya pada saat di WhoIS, domain Anda tidak akan muncul informasi data-data private yang seperti Pak Halim tadi sampaikan, seperti data-data alamat, nomor telepon, dan lainnya. Itu bisa menggunakan tadi ID protection. Baik, terima kasih Mas Juan untuk jawabannya. Saya juga informasikan kepada para peserta, mohon bantuannya untuk follow, like, comment, and subscribe sosial media Cloudkilat yang sudah ada di tampilan layar ya. Ada Facebook, YouTube, ada Twitter, dan Instagram. Tentunya di situ ada berita-berita terupdate ataupun konten-konten menarik yang bisa untuk jadi wawasan Bapak Ibu. Baik, selanjutnya kita lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Muhammad Mufti Afif. Selamat sore, izin bertanya. Pada DNS Zone Editor di panel Control Domain atau Web Hosting terdapat CNAME Record. DNS Record ini biasanya digunakan ketika ingin menghubungkan satu atau beberapa subdomain ke domain utama. Apa sebenarnya CNAME itu dan bagaimana cara kerjanya? Terima kasih. Silahkan dijawab. Untuk CNAME Record tadi, itu sebenarnya dilakukan untuk mengarahkan sebuah hostname ke hostname lain. Nah, kalau untuk prakteknya, biasanya itu digunakan untuk apabila Anda ingin melakukan, kalau di Cloudkilat itu ada yang namanya layanan S3. Layanan S3 itu adalah layanan cloud storage. Nah, apabila Anda ingin melakukan custom domain pada URL dari cloud storage itu bisa menggunakan CNAME. Nah, tadi kan praktek yang sudah saya lakukan di konfigurasi DNS server itu, saya mengarahkan subdomain www ke domain utama dengan CNAME. Jadi, CNAME ini selain cara kerjanya, apabila terdapat query atau akses ke salah satu record CNAME-nya,
dia itu sebenarnya akan melakukan query ke domain utama. Contohnya seperti tadi kan kita udah buat yang www tadi. Izinkan saya share screen lagi. Kan tadi kita udah buat yang nada.id. Tadi kan kita udah siname juga domain www-nya atau www ke website utama. Jadi pada saat kita mengakses atau ya kalau kita mengakses si subdomain www ini, dia akan yang sebenarnya diakses itu adalah domain utamanya atau nada.id. Contohnya kita akses www tadi melalui web browser. Nah, dia akan menampilkan website nada.id sesuai seperti yang saya tadi sampaikan. Saat ada request kepada ke siname recordnya yang sebenarnya dia itu akan melakukan request ke value-nya atau ke domain utamanya kayak gitu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Mas Juan untuk pertanyaannya. Untuk jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Tejo ya. Mengenai regulasi pendaftaran nama domain yang sempat disinggung, bagaimana jika kondisinya kami adalah sebuah perusahaan yang ingin mendaftarkan nama domain, tapi nama domain yang diinginkan sudah didaftarkan oleh pihak lain. Apa yang harus dilakukan untuk memiliki nama domain yang sudah didaftarkan tersebut? Mohon dijawab. Sebenarnya kan untuk nama domain yang udah daftarkan itu tidak bisa diambil lagi oleh orang lain gitu kan karena udah diregistrasikan. Tapi misalkan Anda ingin registrasikan nama domain yang udah ada tadi, misalkan ada UIS nih, domain nada.id, oh ternyata udah ada yang punya, terus Anda bisa cek si nada.id ini registrarnya itu ada di mana. Nanti setelah Anda mendapatkan informasi registrarnya, Anda bisa menghubungi pihak registrar untuk menanyakan terkait dengan domain tadi. Nantinya dari registrar, mungkin dari CloudKillat sendiri, kayak CloudKillat sendiri, itu sebenarnya ada sering yang kayak gini. Jadi dia tuh ingin meminta registrasi nama domain yang udah didaftarkan di CloudKillat. Nah, nantinya dari CloudKillat akan membantu, CloudKillat ini akan menjadi perantara Anda dengan nama domain yang udah terdaftar di CloudKillat ini untuk menanyakan kepada pihak pemilik domain apakah dia ingin menjual domainnya kepada Anda atau enggak. Kalau misalkan untuk regulasi secara itunya sih nggak ada. Cuman emang kalau misalnya udah kejadiannya udah terdaftar, berarti Anda perlu menghubungi orang yang udah memiliki domainnya untuk melakukan negosiasi pembelian domain yang udah diregistrasikan tadi kayak gitu. Oke, baik. Sudah cukup jelas untuk jawabannya ya, Bapak, Pak Tejo. Untuk selanjutnya kita jawab lagi pertanyaan dari peserta yang lain, yaitu dari Pak Reza Chandra. Bagaimana untuk mengamankan domain kita agar ketika diakses tidak didirect ke web iklan atau malware? Mohon jawabannya, Mas Juan. Kalau misalkan direct ke web iklan atau malware itu biasanya ada masalah di web servernya sih, Mas. Jadi atau Pak. Jadi misalkan kayak gini, contohnya domain kita itu tiba-tiba ada URL phishing disebut namanya. Jadi pada saat kita mengakses URL tersebut, itu bukan website dari kita, tapi ada orang lain yang udah kayak berhasil masuk ke website kita, terus nyimpen data phishing tadi, dan akhirnya bisa diakses oleh orang lain gitu. Ternyata itu website phishing. Nah itu sebenarnya ada masalah di sisi keamanan servernya. Contohnya kayak misalkan ada permission directory yang tidak sesuai dan lain sebagainya. Kalau misalkan untuk DNS tadi, keamanannya yang pertama bisa untuk menghindari DNS spoofing, bisa menggunakan DNS security yang tadi udah sempat dibahas oleh Pak siapa ya sebelumnya itu ya. Nah, itu bisa menggunakan DNS security atau DNS tadi. Terus kalau ingin tidak banyak request atau kayak resolver tadi, fungsi recursion pada bahan server kita bisa kita matikan dengan mengganti value-nya menjadi no. Nah, kalau misalnya tadi web iklan atau malware, biasanya itu data malware-nya itu udah ada di server kita atau di web server kita. Jadi perlu kita hapus secara mandiri dan kita perlu mengamankan server kita bisa dengan firewall yang udah kita bahas pada webinar sebelumnya. Bisa dicek juga ada di YouTube kita untuk webinar yang sebelumnya tentang firewall. Nah, di situ juga dibahas bagaimana cara mengamankan server, lalu tentang web server juga udah pernah dibahas sebelumnya. Jadi bisa langsung cek untuk yang tentang web server sama firewall itu di video-video kita yang ada di YouTube gitu, yang webinar sebelumnya. Kayak gitu sih paling Pak. Untuk dicek lagi aja paling si permission directory-nya, mungkin ada directory yang belum sesuai gitu. Kayak misalkan di open publik semua user group other-nya kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Juan untuk penjelasannya. Ini ada pertanyaan lagi dari Poppy.
Di sini beliau tanya, website seperti apa yang cocok untuk pemula sebagai food blogger? Mohon jawabannya, Mas Juan. Kalau untuk website food blogger gitu, sebenarnya untuk website itu kan maksudnya kayak blogger gitu kan. Nah, itu bisa menggunakan domain kayak .com untuk website komersial, lalu bisa ada lagi domain yang namanya restoran, atau bisa menggunakan .web.id, lalu bisa menggunakan juga .info juga bisa, dan terakhir kalau ingin menggunakan ekstensi Indonesia bisa menggunakan .id. Salah satu domain-domainnya itu. Kalau misalkan ingin lihat ekstensi-ekstensi domain yang ada di Cloud Kilat, bisa langsung cek di website kita. Nih, saya coba share screen saya. Di Cloud Kilat itu kita nyediain banyak sekali domain. Contohnya kayak tadi Mbak kan pengen food blogger nih. Kita ada .id yang bisa digunakan, lalu bisa menggunakan .com juga, bisa menggunakan .web.id juga, lalu bisa menggunakan domain .info juga bisa, dan masih banyak lagi .website juga masih bisa. Di sini udah lengkap, domain yang disediakan oleh Cloud Kilat, bisa jadi referensi juga buat Mbaknya, ada harganya segala macamnya. Oke, baik. Terima kasih Mas Juan untuk penjelasan detailnya. Mungkin untuk Mbak Poppy bisa nanti langsung ke website Cloud Kilat ya untuk lebih detail. Oke, sebelumnya di sini mungkin sudah tidak ada lagi ya yang bertanya. Kita lanjut aja sebelum di akhir acara. Mungkin bisa bantu kami untuk isi form feedback yang ada di link yang ada di chat Zoom ini ya. Bisa dibantu juga untuk follow, like, comment, and subscribe sosial media Cloud Kilat. Ada Facebook, YouTube, Twitter, dan Instagram. Tentunya ada terupdate dari Cloud Kilat. Dan sebelumnya juga kita informasikan untuk webinar hari ini sudah terekam oleh tim kami, nanti akan diupload di YouTube channel Cloud Kilat. Pastikan sudah subscribe ya. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada Mas Juan selaku speaker pada hari ini. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada peserta webinar dan tentunya juga kepada para panitia yang sudah memberlangsungkan acara ini. Saya Nisa sebagai moderator hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.